Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama kakak-kakak dari Arus Tamar Science Kids. Nah adik-adik, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kakak masih mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kakak mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah adik-adik, saat ini kakak masih mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk terus memuji Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau bertanya, adik-adik masih ada sukacita? Masih dong, sukacita, sukacita, kuih, kuih, kuih. Nah, jika masih ada sukacita, saat ini kakak mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan yang mengatakan, adalah sukacita di hatiku.
Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Jadikan hati pikiran kami Bapa, jadikan kami anak yang dengaran. Biarlah kami boleh fokus, boleh serius dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Saat ini kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan pujian mengatakan KASIH. Namun sebelumnya kakak masih mengajak adik-adik untuk puji Tuhan. Kita menaikkan pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Tentunya adik-adik pastinya rindu kan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Namun, pada saat ini tentunya kita bertanya, apa sih firman Tuhan hari ini? Tentunya mau tahu kan? Nah, tapi sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk melipat tangannya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kepalanya tunduk ya adik-adik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang akan kami dengarkan, biarlah firman yang akan kami dengarkan ini menjadi terang, menjadi teladan, menjadi sulung berkat dan kasih dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pernah nggak sih mendengar sebuah cerita tentang mengenai dua orang bersaudara? Nah, dalam Alkitab kita itu siapa aja sih yang di dalam ceritanya ada dua orang bersaudara? Ya, kalau kita lihat kisah dalam Alkitab itu banyak sekali mengenai cerita tentang dua orang bersaudara. Ada Maria dan Marta, Yakub dan Esau. Lalu kakak akan menceritakan apa di antaranya? Apakah cerita tentang dua orang bersaudara Maria dan Marta, atau Esau dan Yakub, atau yang lainnya? Nah, tentunya adik-adik yang di rumah tentu pastinya sangat penasaran. Di mana adik-adik berawal dari cerita Tuhan Yesus menciptakan manusia, mereka punya anak, dan anak mereka ada dua. Nah, siapa sih mereka ini? Nah, inilah yang akan kakak ceritakan nanti untuk adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik ceritanya begini. Kakak akan menceritakan kisah dua orang bersaudara di mana pekerjaan mereka berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda? Iya, pas. Itu adalah pekerjaan mereka. Yang satu bekerja sebagai petani dan yang kedua bekerja sebagai peternak. Siapa sih nama-nama kedua orang bersaudara ini? Tentunya adik-adik bertanya-tanya kan? Nah, ini kakak akan mau menceritakannya. Nah, ketika manusia yaitu Adam dan Hawa memiliki anak, mereka punya anak dua. Yang pertama Kain dan yang kedua Habel. Nah, itulah nama-nama mereka adik-adik, Kain dan Habel. Nah, suatu kisah di mana kedua anak ini besar dan akhirnya mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan mereka masing-masing kepada Tuhan sesuai dari hasil pekerjaan mereka. Yang kakak yang sulung namanya Kain itu mempersembahkan hasil dari pertaniannya. Apa aja itu? Seperti buah-buahan, buah apa sih? Buah apel, anggur, mangga, puaini, dan lain sebagainya. Yang penting mengenai buah-buahan dan juga sayur-sayuran kayak itu dia persembahkan untuk Tuhan. Nah, adiknya juga mau mempersembahkan loh adik-adik. Persembahannya itu dia memilih dari ternaknya itu yang sangat gemuk, sangat baik di antara ternak-ternak yang dipeliharanya, yaitu dia mempersembahkan domba yang baik, yang tambun, yang artinya gemuk, tidak ada celah, tidak kakinya terluka, matanya buta, tidak, tapi dia mempersembahkan yang sempurna untuk Tuhan. Tapi kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus lebih mengindahkan korban persembahan adiknya daripada kakaknya. Adiknya tadi bernama Habel yang mempersembahkan domba untuk Tuhan. Nah, dia mempersembahkan domba untuk Tuhan dan Tuhan pun mengindahkannya. Nah, lalu ketika Tuhan menerima persembahan dari Habel, akhirnya kakaknya yang bernama Kain marah, dia geram, mukanya jadi kusam dan tidak menyenangkan. Yang penting seram. Kalau marah begini, gitu. Nah, ciri-ciri marah, matanya besar, mulutnya besar, telinganya merah, mukanya merah. Nah, disitulah yang diekspresikan oleh Kain ini kepada adiknya. Dia marah kepada Habel karena Tuhan lebih memilih persembahannya daripada persembahan Habel. Tuhan lebih memilih persembahan Habel daripada persembahan Kain. Makanya dia marah
marah sama adiknya karena kenapa persembahannya itu yang diterima. Kenapa persembahan adiknya yang diterima? Kenapa bukan persembahannya? Itulah dia mulai marah sama adiknya. Nah, suatu kisah karena itu dia marah karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Dia mengajak adik-adiknya ke padang, katanya, "Adik, kita pergi ke padang." Dan ketika mereka sampai di padang, apa yang dilakukannya? Dia mengambil batu lalu dipukulnya kepala adiknya. Apa yang terjadi? Akhirnya adiknya pun mati. Nah, adik-adik, dalam hal ini kita memiliki satu pembelajaran yang penting. Apa itu? Satu, kita tidak boleh cepat marah. Kedua, kita harus mengoreksi diri, melihat hati kita, kenapa yang kita persembahkan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apa karena salah kita, atau karena dosa kita, atau karena apa? Kita harus melihat semuanya dari pribadi kita. Jangan kita pernah salahkan orang lain ketika Tuhan lebih mengindahkan dia daripada kita. Jadi kita jangan cepat-cepat marah, karena marah mengundang dosa. Ingat, kalau cepat-cepat marah, kita akan digoda-goda oleh iblis untuk berbuat dosa. Katanya, ayolah marahlah kamu, ayo cepat marah. Dan ketika kita marah, akhirnya kita berbuat dosa. Dosanya seperti apa? Seperti Kain tadi, membunuh adiknya, mencuri, marah, berbohong, dan lain sebagainya. Tidak menuruti perintah mama. Itu juga salah satu amarah dan juga dosa yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Itu adik-adik, cerita firman Tuhan ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, jika akan membacakan satu ayat, yaitu ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat baik. Karena apa? Supaya kita tidak cepat-cepat jatuh ke dalam dosa marah. Kita tidak cepat-cepat jatuh ke dalam dosa yang membuat kita terjerat sendiri. Akhirnya kita jatuh dan kita tidak bisa bangkit lagi oleh karena dosa. Jadi adik-adik, kita harus lebih banyak berbuat baik, menuruti perintah mama, melakukan semua kehendak Tuhan, dan mau menolong sesama dan tidak cemburu. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang kakak sampaikan pada saat ini, semoga adik-adik bisa terberkati, kakak juga bisa terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan atas apa yang kita telah dengarkan. Jadi di rumah, saat ini kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak juga masih mengajak adik-adik untuk melipat tangannya, matanya ditutup, kepalanya tunduk. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, terlebih firman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tidak cepat-cepat marah. Berkati kami Tuhan, berikan kesabaran dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang tidak cepat marah, sehingga dosa tidak berkuasa atas kami, melainkan kami bisa mengalahkan dosa atas kami. Itu yang kami harapkan Tuhan. Engkau tanamkan kerendahan hati dalam hati kami Tuhan, dan berikan kuasa-Mu untuk selalu memimpin kehidupan kami, untuk menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki, sehingga perintah-perintah Tuhan yang telah kami dengarkan dan yang telah kami dengarkan dari teman-teman, kakak-kakak, dari orang tua kami, biarlah itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami anak-anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tentunya sangat menyenangkan, bukan? Nah, oleh karena itu saat ini kakak masih mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mengatakan, Yesus idolaku.
Allah teman gak ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan dalam pendidikan, juga Tuhan memberkati, jadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengan kebenaran, dan terlebih takut akan kedua orang tua. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berkati dalam berusaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.